mati oleh adanya oksigen yang reaktif ini. Itu. Kemudian itu menurut Zanardi ya tahun 2013. Kemudian menurut Almeida, ozonated oil itu juga bersifat cytotoxicity. Dia bisa memutus memutus atau merusak enzim dari mikroorganisme. Kalau enzimnya dia sudah rusak, maka mikroorganismenya pasti akan mati. Oke, jadi ini sepintas tentang Cocozone Oil. Kita sudah daftarkan patennya, sudah mendapatkan sertifikat halal. Kemudian ini produk-produknya. Kemudian kita juga sudah uji cobakan di berbagai penyakit kulit. Sembuh. Ini adalah pasien yang mengidap penyakit diabetes, kemudian ada luka di tumitnya, itu lama sekali sembuhnya. Kemudian kita coba dengan obati dengan Cocozone Oil ini, itu dalam waktu 1 minggu bisa berubah seperti ini. Berikutnya kita kehilangan jejak. Ya, waktu itu kita bekerja sama dengan dokter di puskesmas, ya, di puskesmas. Mungkin kalau dia menggunakan terus-menerus dia akan sembuh. Oke, demikian Pak Bram presentasi saya. Singkat saja. Saya harapkan nanti ada diskusi atau tanya jawab dari para peserta. Silakan kalau ada kebutuhan tentang Cocozone hubungi nomor WA ini. Demikian Pak Bram, terima kasih. Terima kasih Bu Enjarlis. Untuk pertanyaan nanti akan ditahan dulu, nanti akan mohon untuk dituliskan di chat ya, tapi nanti setelah semua narasumber selesai melakukan pemaparan ya, sehingga nanti agar supaya bisa langsung saya bacakan, mohon ditulis di Zoom grup chat. Untuk narasumber berikutnya adalah Bu Ani Srihandayani ya. Untuk Bu Ani, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kedengeran nggak suara saya? Sudah. Oke. Terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini saya akan sedikit membagi pengalaman kami berdasarkan riset yang telah saya lakukan. Juga sedikit memperkenalkan Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Institut Teknologi Indonesia. Saat ini PI2B itu sedang melakukan ekosistem entrepreneur, baik itu di dalam Institut Teknologi Indonesia maupun bagi adik-adik calon mahasiswa maupun rekanan atau kolega dari universitas lain maupun lembaga riset lain kemungkinan akan bisa berkolaborasi melakukan riset dengan kami. Kenapa nanoselulus? Apa hubungannya nanoselulus dengan COVID-19? Saat ini dengan new era pasca COVID itu kebiasaan kita itu akan berubah. Tadi Bu Enjarlis sudah memaparkan bahwa kita harus berbudaya hidup bersih, kemudian harus menjaga jarak antar individu, kemudian harus memakai masker. Nah, kemudian untuk yang terpapar COVID itu juga akan memudahkan bagaimana si perawat maupun dokter itu merawat itu tanpa terpapar. Nah, di sini peran nanoselulus cukup tinggi. Nah, saya akan mulai dengan menjelaskan sedikit tentang nanoselulus.
karena ilmunya cukup rumit, jadi saya mulai dengan memperkenalkan gejala virus, kenapa kita bisa masuk di situ. Nah, ini gejala virus corona itu ada demam, batuk kering, napas terasa berat, dan kebanyakan gagal ginjal, kemudian yang memiliki penyakit bawaan itu akan mudah terpapar. Nah, pencegahan dan pengendalian infeksi di masyarakat, maka harus melakukan budaya bersih, menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun. Nah, keduanya ini merupakan satu inovasi. Bagaimana apabila hand sanitizer dengan sabun itu disatukan? Kemungkinan ini akan efeknya terhadap daya pencegahan itu cukup tinggi. Kemudian tidak boleh menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kemudian penerapan etika dengan menutup mulut atau hidung, menggunakan masker. Kemudian untuk tenaga medis itu adalah masker medis yang sekali pakai, yang saat ini permasalahan yang sering dikeluhkan oleh tenaga medis adalah masker itu panas, kemudian cenderung pemakaiannya diturunkan dari hidung. Nah, kemudian kacamata juga menggunakan shield yang plastik, itu juga daya lihatnya juga akan berkurang. Nah, disinilah peran nanoselulus itu dapat kita gunakan. Nah, di samping itu, selain hand sanitizer, kemudian APD lengkap, kemudian pencegahan akibat jarum suntik, pengelolaan limbah yang aman, kebersihan lingkungan, dan sterilisasi ruangan dan peralatan. Kemudian peluang lain adalah di swab Dacron untuk mengambil contoh sampel virus, kemudian kontainer steril yang tersalinasi, kemudian serum sparatal tube, swab Dacron dan flock swab, tong spatel, kontainer steril, parafilm, plastik klip, dan marker atau label. Ini semua dibutuhkan oleh tenaga medis untuk menanggulangi COVID-19. Nah, kami mulai dengan apa itu nanoselulus. Kenapa harus nanoselulus? Karena nanoselulus itu diperoleh dari bahan alam atau biomasa yang ada di alam. Ada tumbuhan, kemudian ada pohon, ada limbah limbah hasil pertanian. Ini semua dapat kita ambil selulusnya. Nah, di sini gambar yang kiri ini adalah nanoselulus itu apa? Kalau kita lihat, kita potong kayu di sini, maka itu ukurannya berapa senti, berapa meter. Kemudian semakin diekstrak semakin kecil, itu akan menghasilkan ukuran partikel, ukuran serat, atau ukuran massa yang sangat kecil. Bisa sampai mencapai 10⁻⁶ meter. Nah, 10⁻⁶ meter itu masih makro, kemudian 10⁻⁹ semakin kecil lagi itu menjadi ukuran nano. Nah, disinilah peran nanoselulus. Kenapa harus nano? Karena nano itu memiliki ukuran partikel yang kecil, sehingga luas permukaannya menjadi lebar kalau ukuran partikelnya kecil. Nah, di samping itu, nanoselulus itu memiliki rantai yang terstruktur, kemudian struktur seratnya itu kristalin utamanya, kemudian ada bagian kecil yang amorf. Nah, pada struktur yang demikian ini, maka akan memudahkan kita itu membentuk menjadi apapun yang kita inginkan. Nah, di dalam industri biomas, maka biasanya bahan baku diambil dari pohon, kemudian tanaman pinus, kemudian alga,
kemudian ada harvest infrastruktur di tempat, jadi dilakukan di tempat di mana pohon tersebut ditanam. Kemudian produk yang dihasilkan itu engineer produk, itu memiliki sifat fisik maupun kimia yang baru, kemudian ada membutuhkan beberapa industri, dan biaya produksinya untuk menjadi nano itu cukup mahal. Nah, di sini beberapa material nano itu dapat digunakan untuk beberapa produk, ada safe assembly, kemudian continuous fiber, ada film, ada polymer film, ada nucleating agent, ada hydrogel, rheology modifier, foam aerogel, kemudian untuk reaksi antara, untuk membuat struktur baru, karena di dalam selulus itu memiliki gugus fungsi yang bisa kita modifikasi. Nah, sebagai contoh adalah meningkatkan sifat mekanik dari polimer platform. Polimer itu kalau orang awam menyebutnya adalah plastik, tapi sebetulnya polimer itu tidak hanya plastik. Jadi ada polimer alam dan polimer sintetis. Kalau bahannya dari minyak dan gas bumi, maka ini disebut polimer sintetis, sedangkan bahannya dari alam seperti pati singkong, kemudian selulus dari serat, itu adalah polimer alam. Nah, kalau kita lihat, selulus nanomaterial itu memiliki mechanical properties yang cukup baik. Kemudian barrier terhadap oksigen dan bahan kimia juga cukup baik, dan sifat thermal, sifat optik, dan rheologinya itu meningkat cukup baik. Sehingga untuk menghasilkan polimer dengan sifat atau platform sifat yang diinginkan itu sangat bagus dan banyak digunakan sebagai fine chemical untuk berbagai industri. Nah, di sini saya berikan gambaran bahwa nano to bulk reality. Jadi kalau potensial nano itu secara manufaktur, kita lihat kalau nano secara individual itu kekuatannya cukup bagus, tetapi secara bulky itu tidak, karakternya akan lebih rendah dibandingkan individual nanopartikelnya, sifat individunya. Ya. Nah, kalau dilihat dari hasil data riset individual partikel, beberapa serat nano, karbon nanotube, kemudian selulus nanomaterial, kemudian continuous fiber. Di sini individual propertinya untuk nanotube karbon itu sangat bagus, sangat kuat, sangat tinggi. Sedangkan selulus nanomaterial itu masih di bawah 200. Sedangkan karbon Kevlar itu masih di atas dari selulus. Tetapi selulus itu digunakan dia karena biodegradable dan tidak menghasilkan limbah pada saat penggunaan nanoselulus. Nah, kami masuk ke dalam riset yang telah kita lakukan. Jadi kami melakukan riset dengan mengambil limbah padat kelapa sawit. Di dalam limbah padat kelapa sawit ada namanya tandan kosong kelapa sawit, kemudian ada cangkangnya kelapa sawit, kemudian ada pohon dari kelapa sawit. Nah, yang telah kami kerjakan itu adalah tandan kosong kelapa sawit dan batang pohon kelapa sawit. Nah, di dalam serat bahan baku tersebut
itu kita sebut dengan lignoselulus karena di dalam satu tandan kosong kelapa sawit itu terdiri dari lignin, kemudian hemiselulus dan selulus. Di dalam lignin itu fungsinya adalah sebagai bonding di dalam tandan kosong atau di dalam batang atau serat dari tanaman. Nah, dengan adanya lignin maka batang itu menjadi kaku. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hemiselulus. Hemiselulus itu adalah serat selulus dengan rantai yang lurus. Kemudian hemiselulus itu mudah larut di dalam air panas. Sehingga kalau kita memisahkan antara lignin, selulus, dan hemiselulus dengan menggunakan senyawa alkali, maka hemiselulus itu akan terlepas, lignin juga akan terlepas, sehingga yang masih tinggal padatannya adalah selulus. Kenapa selulus masih tinggal? Karena selulus itu memiliki sifat kristalinitas yang lebih tinggi dibanding hemiselulus dengan lignin. Nah, produk yang kami sudah hasilkan adalah microfiber selulus. Ini kami memiliki satu tenan dari mahasiswa teknik kimia yang tingkat akhir yang menjalankan yang sebagai CEO dari microfiber selulus. Nah, di dalam microfiber selulus kita sudah menjual produknya untuk sebagai bahan baku nanokomposit, bioplastik, paper making, membran filter, dan untuk tekstil. Nah, karena startup yang kita punya itu workshopnya masih di kampus, sehingga produksinya per bulan itu tidak bisa lebih dari 100 kilo. Tidak bisa lebih dari 100 kilo. Tetapi kalau dikumpulkan dalam 2-3 bulan itu pesanan dalam per minggunya itu sekitar 400 sampai 400 kilo sampai 1 ton. Dan itu diproduksi tidak dalam 1 hari. Jadi karena kita masih batch. Nah, rencana untuk produk microfiber selulus itu akan di scale up dengan kapasitas 2,5 sampai 5 ton yang akan diproduksi oleh PT MAP di Luwu Timur, dan nanti akan bersama-sama dengan inkubator untuk pemasaran dan link kerjasama dengan industri lain. Nah, ini kami punya ukuran produk yang 1 kilo, kemudian 500 kilo, dan 100 gram. Ini kenapa kapasitas packagingnya seperti ini? Karena untuk produksi di kampus ini sebagian besar masih digunakan sebagai bahan baku untuk bahan riset. Nah, sedangkan nanoselulus kami sedang dalam scale up, sedang dalam persiapan untuk produksi komersil, dan uji kinerjanya sudah keluar, tapi kami belum publikasikan. Ini rencananya digunakan sebagai nucleating agent dan serat coating agent untuk kertas, yang nanti rencana untuk tahun ini kita akan gunakan sebagai coating agent pada pembuatan masker N95. Nah, peran nanoselulus pada penanganan COVID-19 ini adalah serat selulus yang kita punya, ukuran 1 mikronnya itu sekian. Jadi ini ukurannya adalah sudah masuk dalam ukuran 4-14 nanometer. Nah, rencana kami tahap awal kami akan membuat prototipe
face mask antivirus yang N95, kemudian memproduksi membran nanoselulus untuk membran ventilator. Nah, beberapa riset akademi dari lab ini yang diproduksi dari selulus, ada beberapa, ada optical, karena kalau ukurannya sudah nano, maka kejerniannya itu sudah menyerupai plastik film. Jadi ada satu grup dengan kami itu menghasilkan LED. Jadi kami kerjasama dengan LIPI. LIPI menghasilkan serat film LED dari TKKS ini. Nah, selanjutnya persyaratan untuk face mask antivirus itu berdasarkan ASTM F2100 dan 12. Antibakteri efisiensinya itu lebih besar dari 98%. Sedangkan kami menghasilkan nanoselulus itu sudah mencapai level barrier kedua, 98%. Tetapi cetakan untuk sheet menghasilkan lembaran maskernya, kita masih memerlukan kerjasama dengan beberapa industri untuk manufakturnya. Kemudian di kelas ASTM kita masuk ke level barrier 2, sedangkan untuk medical face mask kita sudah masuk di 99%. Nah, ini adalah spesifikasi produk nanoselulus. Di sini kejerniannya, kita yang foto yang sebelah kiri ini, kejerniannya masih ada, kelihatannya ada pengotor yang masuk di situ karena kita mempunyai mechanical untuk membuat ukuran partikelnya menjadi nano. Itu kemungkinan air yang kita gunakan itu memang masih ada pengotornya. Sedangkan kita coba di PTBMJ untuk menghasilkan lembaran kertas atau lembaran membran itu sudah menghasilkan cukup bagus dan mendapatkan efisiensi sekitar 99% di sini. Nah, ini adalah contoh dari N95. Nah, efisiensi serat telah mencapai 98% dengan ukuran serat kurang dari 10 nano. Material nanoselulus yang dihasilkan dapat diaplikasikan sebagai nanocoating yang digrafting dengan TiO2. Kami ini sedang lakukan untuk pembuatan coatingnya dengan hasil TiO2 yang telah diteliti oleh tim riset kami. Dengan tujuan untuk mengurangi, kenapa kita harus nanocoating? Karena biaya produksi untuk nanoselulus cukup tinggi, sehingga untuk mengurangi biaya produksi masker N95, maka kita lakukan nanocoating terhadap serat mikro, di luarnya di coating dengan serat nano yang di grafting dengan TiO2 sehingga virus itu tidak akan bisa masuk. Nah, kemudian kelebihan lain dari serat nano ini untuk masker adalah dia tidak menimbulkan bubble. Sehingga kalau kita menggunakan masker biasanya pada saat kita bernafas itu udaranya naik ke mata sehingga penglihatan kita itu menjadi kurang jelas. Nah, ini adalah rekam jejak kami sampai tahun, kami belum menambahkan tahun 2020, ini sampai 2019, kemudian publikasi kami juga tidak lampirkan semuanya. Nah, proyek yang sedang dikembangkan saat ini, produksi mikro dan nanoselulus, kerjasama dengan PT MAP yang berlokasi di Luwu Timur, dengan kapasitas 2,5 sampai 5 ton per bulan.
Sedangkan untuk riset kolaborasi, kita lakukan nanoselulose sebagai drug delivery system untuk membantu pengobatan COVID-19. Ini dengan riset konsorsium. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Berikutnya Pak Wahyudin mau presentasi atau langsung tanya jawab? Presentasi. Oh, untuk presentasi sesi ketiga yakni Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, halo? Halo Pak Wahyu. Pak Wahyudin, halo? Halo Pak Wahyudin? Pak Wahyudin, halo? Halo. Ya, untuk waktu dan tempat. Sudah kedengaran? Sudah Pak. Sudah. Mungkin bisa diperkeras sedikit. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Wahyudin. Baik, terima kasih banyak Pak Bram atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Di antara beberapa penelitian ini adalah hal-hal yang harus disampaikan. Tadi Ibu Enjarlis sudah menyampaikan mengenai ozon dengan teknologi ozon. Saya yakin sudah cukup jelas bagaimana mekanisme teknologi ozon bisa membantu membunuh virus atau bakteri yang memang sekarang sedang menjadi masalah kita bersama. Sudah dilihat Pak ya? Share screen ya Pak Bram? Sudah Pak. Baik, saya mulai. Ada beberapa penelitian yang saya ingin sampaikan. Di antaranya meliputi pencegahan, perawatan, dan juga pengobatan. Karena untuk pandemi COVID-19 ini memang sekarang orang sama-sama berjuang mencari cara untuk menghentikan dari mulai pencegahannya maupun juga pengobatannya. Untuk pencegahan dari PI2BIT bekerjasama dengan Perdikan di Kimia itu mencoba membuat alat namanya sterilization chamber dengan teknologi nano-ion molecular ray. Untuk perawatannya sebetulnya sudah mulai banyak digunakan oleh orang-orang, yaitu menggunakan mechanical ventilator. Dan yang terakhir, yang lumayan penting, yaitu masalah pengobatan, yaitu nano-ion generator. Nah, ini mungkin video singkat beberapa alat yang sedang dibuat. Yang sebelah kiri itu adalah mechanical ventilator. Yang ini kita buat ukuran portable. Nah, ini adalah untuk sterilization menggunakan ozon generator. Nah, ini mechanical ventilator yang sudah dibuat. Ukurannya sangat compact, kecil. Dan bisa menggunakan wireless atau Bluetooth. Kalau ini adalah untuk desinfeksi rumah atau ruangan. Nah, yang atas ini adalah alat untuk pengobatan menggunakan sistem nano-ion generator. Nanti akan saya jelaskan bagaimana detailnya. Nah, sebelum ke pengobatan, kita akan lihat dulu di daerah pencegahan. Jadi, biasanya alat ini digunakan untuk mensterilkan barang-barang
yang baru kita terima. Misalkan kita baru belanja dari luar atau memperoleh paket kiriman dari online misalnya, maka lebih bagus kita sterilkan dulu dengan menggunakan alat ini. Nah, alat ini ada raknya, ini bisa dikeluarkan. Ini menggunakan teknologi nano ion dan juga menggunakan UVC teknologi. Saya sudah menggunakan percobaan ini menggunakan bakteri dalam waktu kurang lebih bakterinya sudah mati. Ini sudah diminati oleh para dokter gigi atau dentis. Ada yang berminat untuk menggunakan ini karena ada beberapa peralatan yang dengan menggunakan alat ini sangat mudah untuk dilakukan sterilisasi. Alat ini sangat mudah dan terjangkau harganya, bisa dimiliki banyak orang, dan juga cukup aman. Alat ini dilengkapi dengan juga ozon generator, cuma 5 ppm, tapi cukup efektif untuk membunuh virus dan bakteri dalam waktu yang cukup singkat. Nah, yang ini adalah alat untuk sterilisasi ruangan. Jadi mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahwa banyak sekali sekarang tempat-tempat atau ruangan-ruangan dilakukan proses desinfeksi menggunakan bahan kimia. Ini kita tawarkan alat desinfeksi juga, tapi tanpa menggunakan bahan kimia. Kenapa? Karena bahan kimia itu akan memberikan residu setelah proses desinfeksi. Dan residu itu akan bertahan lama di permukaan benda-benda atau barang-barang, dan apabila disentuh oleh tangan kita, maka tentu akan juga iritasi terhadap manusia. Nah, ini juga sudah mulai digunakan oleh beberapa tetangga saya sebagai uji coba, sehingga mereka merasa ini cukup mudah dan sangat murah karena bisa dilakukan desinfeksi kapan saja dengan waktu yang cukup singkat. Nah, alatnya cukup sederhana. Ini menggunakan teknologi electric generator. Alat ini bisa menghasilkan 10 gram ozon setiap 1 jamnya. Jadi kalau ruangannya misalkan 90 sampai 100 meter persegi, cukup setengah jam itu sudah cukup steril. Kalau ruangannya kecil mungkin 15 menit sudah cukup steril. Namun alat ini digunakan hanya untuk daerah permukaan dan juga virus yang airborne atau berterbangan di udara. Nah, satu hal yang menarik adalah mengenai mechanical ventilator. Mechanical ventilator ini banyak sekali orang berlomba-lomba membuat. Saya kira cukup diapresiasi karena memang sama-sama berniat untuk saling membantu untuk mengobati para pasien. Namun perlu sama-sama kita pahami juga, ventilator ini tapi dia hanya alat untuk membantu pernafasan, terutama bagi. Nah, alat ini sudah banyak diproduksi oleh teman-teman di perguruan tinggi yang lain juga, termasuk di BPPT. Saya pikir ini bukan hal yang aneh, tapi sebagai bahan informasi untuk membuat alat ini tidak sembarangan. Artinya ada parameter-parameter yang harus kita perhatikan. Tidak semua orang membuat alat ini hanya sekedar bisa memompa udara. Yang pertama adalah feather volume, kemudian respiration rate, kemudian ada rasio inhale exhale, ada peak, kemudian juga ada flow oksigen. Nah, parameter-parameter ini harus kita perhatikan supaya dalam membuat alat mechanical ventilator bisa digunakan secara aman dan sesuai tepat sasaran bagi pasien daripada COVID. Nah, ini beberapa spesifikasi yang dibuat dari respiration rate-nya atau breath per menitnya bisa diatur nanti menggunakan digital.
ada volume, kemudian juga lainnya. Dan seperti tadi Bu Ani katakan, kita akan coba buat alat yang tidak membuat dokter atau perawat banyak berinteraksi dengan pasien. Maka alat ini pun menggunakan Android remote setting sehingga bisa dikendalikan dari jarak jauh. Model yang saya buat itu mencoba melihat daripada bentuk ventilator yang dibuat oleh MIT. Nah, ini lebih stabil dan lebih bagus menurut saya. Jadi coba buat alatnya tadi mungkin pernah lihat, ini saya lihat di sekitar 25 cm kali 25 cm. Sehingga ini juga bisa digunakan buat di ambulans. Jadi kalau ada ambulans yang membutuhkan alat mechanical ventilator, ini bisa dipasang di mobil ambulans karena tidak membutuhkan ruangan yang cukup banyak. Ini sudah coba di salah satu rumah sakit di daerah sini. Ternyata cukup lumayan bagus. Cuman sekarang sedang akan melewati uji sertifikasi ya, supaya aman digunakan. Ini alatnya. Nah, yang urgent adalah sebetulnya alat untuk pengobatan. Karena sekarang sedang berlomba-lomba untuk membuat vaksin, tapi cukup membutuhkan waktu yang cukup lama itu. Maka kita coba membuat suatu riset, apakah kita juga bisa membuat alat yang bisa mengobati. Saya menamakan namanya nanoion generator to fight the virus. Bagaimana caranya? Jadi kalau referensi yang kita peroleh, namanya virus SARS-CoV-2 ini sebetulnya mirip-mirip dengan SARS-CoV-1 dan sebelumnya. Atau secara umum, semua virus itu sebetulnya merupakan dibentuk dari senyawa-senyawa protein. Kalau kita lihat dari sini ada spike-nya, merupakan glikoprotein. Kemudian ini juga dari protein. Ini juga dari mRNA-nya dari protein. Envelope-nya juga dari protein. Semuanya dari protein ini. Nah, kalau orang teknik kimia melihat protein berarti dia adalah ada senyawa-senyawa unsur karbon, hidrogen, dan lain-lainnya. Tadi kata Bu Enjarlis, kalau strukturnya dirusak, maka otomatis virusnya juga akan rusak. Demikian pula alat ini mencoba merusak proteinnya. Nah, yang paling kita coba adalah mengambil hidrogen daripada senyawa proteinnya. Kalau hidrogennya kita ambil, maka rusak senyawa protein daripada virus. Nah, itulah mekanismenya. Jadi nanoion ini akan di-generate dengan mengalirkan oksigen dengan diatur kelembabannya. Nah, itu triknya. Jadi kalau kelembabannya kita dapatkan yang pas, maka akan diperolehlah senyawa klaster ion yang stabil. Tapi kalau kelembabannya kurang, maka ion tersebut tidak akan stabil, sehingga tidak menjadi efektif untuk membunuh virus. Nah, ini sudah kita coba lakukan dengan mengatur humiditas, temperatur, dan juga jumlah nanoionnya. Penelitian awal dengan menggunakan 50.000 ion, itu ternyata virus-virus bisa mati dalam waktu kurang dari 10 menit. Nah, virus tersebut digunakan virus flu biasa, influenza. Kemudian dipasang menggunakan alat ion ini selama 10 menit dan ternyata hasilnya menunjukkan 99,9% virusnya mati. Yang belum adalah kita uji klinis terhadap manusia. Apakah efek alat ini menimbulkan efek samping lain terhadap manusia? Nah, kalau misalkan ada efek samping itu perlu kita riset lanjutan. Tapi kalau tidak, berarti alat ini bisa langsung digunakan untuk pengobatan pasien saat ini. Nah, tadi kata Bu En ada level-level bagaimana kekuatan daripada ion-ion untuk membunuh virus. Kalau ozon ini di level yang ketiga teratas ya. Nah, kita akan memanfaatkan level 1 dan 2 ini. Menggunakan radikal hidroksil dan juga oksigen negatif. Dengan menggunakan 2 ion ini, maka virus akan lebih cepat mati, tapi juga diatur supaya tetap tidak berbahaya buat manusia. Sebab kalau ozon ini cukup berbahaya buat manusia,
maksimum kalau tidak salah itu 0,05 ppm baru boleh buat manusia. Nah, ini yang kita akan coba lihat lebih jauh ya. Nah, ini alatnya yang sudah progres kita kira 90%. Jadi ini alat oksigen masuk dengan kelembaban tertentu dan temperatur yang diatur. Nah, ini ada indikatornya, ada kelembaban dan juga temperatur. Kemudian ini keluar langsung dihisap atau dihirup oleh si pasien. Nah, ini akan lebih mudah karena kita buat alatnya sangat compact ya, cukup kecil, dan dalam waktu 10 menit atau kurang itu bisa dilakukan terapi terhadap pasien. Jadi keuntungannya adalah dia non-invasive device. Jadi tidak ada dimasukkan ke dalam tubuh pasien, cukup dari luar saja. Kemudian tidak ada obat-obatan kimia yang dimasukkan, dan treatmentnya cukup singkat, 5-10 menit setiap kali treatment. Dan dia bisa meningkatkan imun sistem tubuh manusia. Selama ini kita mendengar bahwa COVID ini atau SARS-CoV-2 ini bisa mati dengan autoimun manusia. Maka kalau autoimun manusia meningkat, juga akan membantu penyembuhan lebih cepat. Jadi alat NIG 2020 ini selain membunuh virus secara langsung, juga membantu meningkatkan autoimun daripada si pasien. Gitu. Nah, cuma untuk uji klinis mungkin perlu waktu, mungkin 1 bulan sampai 2 bulan. Mudah-mudahan kurang daripada itu. Mohon doa dari semuanya supaya bisa cepat lolos ujinya cepat selesai sehingga bisa digunakan oleh masyarakat banyak. Demikian mungkin Pak Bram yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudin. Berikutnya akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ke antrian di catatan saya. Akan saya bacakan mulai dari yang pertama kali. Pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 itu ditujukan ke Bu Enjarlis. Halo, Bu Enjarlis. Halo, Bu Enjarlis. Yup. Nah, pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 untuk Bu Enjarlis ini, Bu. Halo. Oke, Pak. Yang pertanyaan pertama dari Pak Teddy Darmawan ingin bertanya terkait Cocozone Oil. Yang pertama, apakah Cocozone Oil merupakan bahan yang mudah terbakar sebagaimana hand sanitizer berbasis alkohol? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika Cocozone Oil dijadikan substitusi bahan _ produk farmasi, apakah secara ekonomis lebih menguntungkan? Langsung saya sambung ke pertanyaan dari penanya berikutnya, yaitu dari Pak Cendra Tirto, masih untuk Bu Enjarlis soalnya, yakni yang menanyakan apakah perbedaan dan manfaat spesifik dari masing-masing CZO1, CZO2, dan CZO3. Saya persilahkan Bu Enjarlis. Oke, tadi pertanyaan dari itu Pak. Siapa tadi Pak? Pak Teddy Bu yang pertama. Oh, Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy atas pertanyaannya. Pertanyaan Pak Teddy tadi, apakah Cocozone Oil itu mudah terbakar? Ya, Kak ya? Ya. Sangat tidak mudah terbakar. Karena dia tidak mengandung zat-zat yang bersifat mudah terbakar. Tidak mengandung alkohol. Ya. Jadi tidak mudah terbakar. Ya, itu juga salah satu menjadi kekuatan dari Cocozone Oil sebagai hand sanitizer dibandingkan dengan alkohol. Kemudian dari sisi ekonomi tadi ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya Cocozone Oil menjadi salah satu aditif atau bahan baku dari industri farmasi atau industri kosmetik, itu jelas lebih murah harganya dibandingkan kalau kita impor. Jadi memang kebanyakan bahan-bahan baku dari industri kosmetik seperti lotion, ya, masker itu banyak menggunakan asam lemak ini. Jadi kalau kita menggunakan Cocozone Oil yang produksi dari dalam negeri, harganya jadi lebih murah. Kemudian pertanyaan Pak, siapa lagi Pak? Pak Cendra. Pak Cendra.
Pak Hendra Cendra. Tirto. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang ada kita rencana akan memproduksi 3 tipe ini. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah kandungan zat aktif. Zat aktif apa? Zat aktifnya itu adalah tadi dari trioksalennya, dari aldehidnya, dari peroksida. Karena zat ini adalah seperti peroksida itu sifatnya adalah oksidator. Kalau jumlahnya cukup besar kita gunakan untuk perawatan kulit, kita akan menyebabkan kulit kita akan iritasi. Jadi itu kita memang atur prosesnya dengan kondisi tertentu, dengan dosis tertentu, dosis ozonnya, sehingga didapatkan kokozon oil yang grade 1. Itu adalah untuk perawatan dan untuk pengobatan yang di kulit bisa gatal-gatal ya, yang lebih ringan. Tetapi untuk pengobatan misalnya luka, diabetes misalnya, nah itu perlu suatu kokozon oil dengan kandungan zat aktif tadi lebih tinggi. Tuh. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat si kokozon oil ini yang bisa untuk dikonsumsi. Dari bahan baku sendiri itu sudah merupakan banyak manfaatnya bagi kesehatan. Nah, tentu yang kokozon oil yang tipe 3 ini akan ada tambahan-tambahan antioksidan dan sebagainya untuk tipe 3 ini. Nah, itu untuk dikonsumsi dan itu memang perlu uji klinis. Kita tinggal uji klinis ke pasien, ya, ke pasien. Jadi kita mungkin akan mulai dari dosis yang rendah dulu, kemudian baru ke dosis terutama dari segi zat aktifnya tadi. Gitu, Pak. Terima kasih, Bu Enjarlis. Pertanyaan berikutnya ke Bu Ani dari Bapak atau Ibu nih, Satya Darmayani. Ya. Dari Bapak atau Ibu Satya Darmayani ini menyatakan sangat tertarik dengan pemaparan dari Bu Ani terkait nanofiber selulose. Di awal, Bu Ani sempat menyebutkan terkait kerjasama dengan institusi lain. Apakah dapat disampaikan bentuk kerjasama yang bisa kami lakukan seperti apa dan link yang dapat kami hubungi untuk kerjasama tersebut? Terima kasih. Baik. Untuk kerjasama itu yang kita lakukan ya seperti biasa, kerjasama menggunakan MOU payung antar institusi, Pak. Misalkan kami saat ini dengan LIPI itu payungnya adalah antara LIPI dengan Institut Teknologi Indonesia. Kemudian karena kami di Innovation Center ya, kami melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga di bawahnya LIPI yang langsung bekerja sama dengan kami. Kemudian di situ itu poin-poin apa saja yang kita akan kerjasamakan. Kalau yang kami lakukan itu adalah kerjasama kolaborasi riset itu antara lab yang ada di LIPI dengan lab kami. Kemudian di situ ada beberapa personel yang terlibat itu dimasukkan ke dalam PKS. Kemudian ada job description masing-masing. Jadi masing-masing personel itu mempunyai tugas apa. Nah dari situ nanti kita lakukan meeting rutin. Dan lab apa mengerjakan apa, misalkan lab kami mengerjakan untuk yang ekstraksi, lab yang di LIPI mengerjakan untuk produksi yang kapasitas scale up. Nah, seperti itu. Kemudian nanti proses selanjutnya produk yang dari mereka kita pakai untuk riset di tempat kami. Nah, hasilnya itu berupa hasil kerjasama itu nanti berupa publikasi maupun paten yang kita hasilkan itu merupakan paten bersama. Tergantung kalau dana hibahnya itu dari institusi kami, maka yang mendaftarkan paten dan HKI-nya adalah dari institusi kami, tetapi personil yang terlibat itu masuk ke dalam inventor. Begitu Pak kira-kira. Apakah bisa ditangkap? Terima kasih.
Bu Ani, mohon jawaban yang sudah disampaikan bagi masing-masing penanya agar dicatat, gitu. Nanti mungkin kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi melalui email ya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Dr. Sri Utami. Cuma ini saya nggak tahu ditujukan ke Bu Ani atau Bu Enjarlis. Mungkin saya bacakan saja. Pertanyaannya adalah bagaimana mengenai uji toksikologinya, mengingat peroksidasi dapat terjadi pada ikatan tak jenuh dari asam lemak. Nah, ini buat itu Bu Enjarlis. Bu Enjarlis ya. Oke. Ibu Tri, Ibu siapa tadi? Sri Utami. Bu Sri. Ya. Oh, ini mamanya. Ya, memang untuk uji toksikologi ya Bu ya. Untuk uji toksikologi kita memang belum melakukan uji secara uji toksikologi. Kita hanya melihat dari kandungan peroksidanya. Dari kandungan peroksida itu dengan melakukan uji peroksida. Nah, dan sedangkan dari uji ke mikroorganisme, ke mikroba kita sudah lakukan. Uji toksikologinya kita belum lakukan. Yang kita lakukan hanya dengan mengamati penggunaan yang kita gunakan sendiri. Yang sudah kita gunakan itu tidak memberikan efek sama sekali, maksudnya tuh tidak menimbulkan gatal gitu ya, kecuali untuk kulit-kulit yang sangat sensitif. Itu juga kasusnya belum, ya boleh dikatakan belum ada itu kejadian dengan produk Cocoson Oil ini. Karena dari bahan bakunya juga, kemudian kandungan peroksidanya juga rendah. Oh ya, perlu diingat juga, bahan baku yang kami gunakan ini mengandung asam lemak tak jenuhnya itu hanya 5-6%. Jadi antara 30 sampai 50% asam lemak tak jenuh tadi hanya terikat oleh digantungkan atau terikat oleh ozon ini. Jadi hanya 30 sampai 50%, sehingga pembentukan peroksida juga tidak tinggi, dan itu juga dibuktikan dari uji bilangan peroksidanya. Kemudian juga dibuktikan dari penggunaan. Dari 5.000 botol yang sudah kami jual, belum ada komplain yang sampai menimbulkan suatu berbahaya. Hanya ada satu yang terjadi pengelupasan. Itu biasa terjadi pengelupasan karena memang pengelupasan itu tidak sampai menyebabkan iritasi. Pengelupasan itu lebih kepada kulit mati. Gitu Bu Sri Utami. Terima kasih Bu Enjarlis. Semoga bisa dicatat oleh yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Debio Sukmanto. Sepertinya buat Bu Ani ini. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ukuran virus lebih kecil dari 10 nanometer dalam kurung ukuran serat? Apakah SEM dapat berperan untuk mengetahui ukuran partikel? Nah, terima kasih Pak Debio, ini teman lama nih. Untuk ukuran virus itu di bawah 100 nanometer, sedangkan serat yang kami hasilkan itu ukuran 4 sampai dengan 14 nanometer. Nah, kenapa SEM apakah bisa untuk virus? Sebetulnya SEM saya kurang tahu untuk SEM, tetapi untuk ukuran partikel yang kami lakukan itu menggunakan nano analyzer, saya lupa ya nama itunya, ada di LIPI ujinya, tetapi itu adalah mengukur nanopartikel analyzer, itu diukur menggunakan alat tersebut. Jadi kami tidak menggunakan SEM untuk mengukur ukuran partikel dari serat. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya masih ke Bu Ani dari Bapak Sujatna. Pak Sujatna bertanya, apakah kelebihan dan kekurangan dari masker yang dibuat dari serat nanoselulosa dibandingkan dengan masker yang dibuat dari kain?
apakah masker yang dibuat dari nanoselulosa dapat dicuci atau sekali pakai buang? Ya. Baik Pak, untuk masker nanoselulus dengan masker kain biasa itu sangat berbeda Pak. Untuk nanoselulus itu khusus diperuntukkan bagi penderita dan petugas kesehatan. Kenapa? Karena mereka yang langsung berhadapan dengan virus tersebut, sedangkan maskernya hanya digunakan sekali pakai. Sehingga nanoselulus ini kita rancang kalau menggunakan kain biasa, itu kainnya harus di-coating dengan menggunakan nanoselulus yang telah dilapisi dengan TiO2. Itu supaya bisa menolak virus tadi bisa masuk ke dalam pernapasan kita. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani. Pertanyaan berikutnya dari Bu Dr. Sri Utami lagi, mungkin ini buat semuanya aja kali ya, karena ini saya rasa pertanyaannya sifatnya umum. Ya, ini apakah sudah mendapatkan perlindungan KI atau HKI? Terima kasih. Ya. PN silakan. Ya, Bu Sri Utami. Untuk Cocozone Oil kita sudah daftarkan, sudah di tahap tahap pemeriksaan. Sudah kita ajukan di tahun 2019. Gitu. Kalau saya sudah terdaftar juga, masih dalam tahap pemeriksaan substantif. Tetapi untuk produk barunya masih dalam drafting. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya masih dari Bu Dr. Sri Utami. Ini mungkin juga sifatnya umum, ya nanti kita bisa sharing mungkin antara Bu Ani, Bu Enjalis, dan Pak Wahyudin, yaitu kami mempunyai paten, apakah dapat dibantu produksi? Terima kasih. 2P Bu Ani itu. Iya, produknya tergantung Bu, produknya apa, kemudian yang diperlukan itu untuk komersialisasi itu industri yang seperti apa. Nanti kita punya event setiap 3 bulan sekali, itu kita ada event mempertemukan antara investor dan calon tenan. Nah, di situ nanti kita sebelum masuk ke tahap itu, kita akan adakan coaching untuk mempersiapkan bagaimana membuat membuat presentasi untuk bisnis. Nah, dari situ baru kita akan bisa menawarkan produk yang Ibu akan komersialisasi tadi, apakah sudah ada tenanya atau belum. Kalau sudah ada tenanya, nanti tenanya didaftarkan ke lembaga kami, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Dari situ baru nanti dilatih untuk CEO-nya dilatih untuk coaching, dipertemukan dengan investor maupun dengan industri yang akan memproduksi. Begitu Bu, kira-kira prosedurnya. Terima kasih, Bu Ani. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sari Namarito Simarmata ke Bu Ani. Jika menggunakan nanoselulosa pada membran untuk masker, apakah virus yang tinggal pada masker berpengaruh pada fouling membrannya? Terima kasih. Okay. Karena ukuran virusnya itu lebih besar daripada ukuran membran, maka dia pasti akan ada di permukaan membran. Ada di permukaan membran. Tetapi karena permukaan membran tadi di-coating dengan menggunakan bahan aktif seperti TiO2, maka dengan adanya TiO2, virus tersebut akan sudah mati, Bu.
Itu analisa saya. Terima kasih, Bu Ani. Semoga bisa dicatat. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Wahyudin. Halo, Pak Wahyudin. Ya, Pak. Ya, dari Ibu Susi Yulianti menanyakan nama alat untuk sterilisasi ruangan yang cukup untuk 30 menit untuk ruangan 90 sampai 100 meter persegi. Nama alatnya Pak Wahyudin. Waduh, namanya apa ya? Namanya apa Pak kemarin? Ya, Izuka apa namanya kemarin? Canon, ozone Canon. Ozone Canon kali ya. Jadi merupakan alat yang masih dalam pengembangan oleh Pak Wahyudin begitu ya Pak? Dan sudah selesai Pak, tinggal komersialisasi. Oh begitu. Kalau proses komersialisasi sudah berjalan, nanti ada mereknya ya. Mungkin ya Bu ya? Iya, ada mereknya, ada sesuatu yang bisa untuk disosialisasikan mungkin begitu ya. Betul. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Tumiwa, Pak Isman ini untuk Pak Wahyudin. Ya. Yang pertama adalah harga alat sterilisasi ruangan dan harga alat untuk sterilisasi paket kiriman. Kira-kira berapa harganya gitu Pak? Nggak mahal, saya jawab. Tidak mahal. Gimana Pak? Belum. Ya. Pak Isman nanti bisa hubungin PI2B ya untuk harganya. Semoga bisa tercatat oleh Pak Isman. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Diah Lestia kepada Bu Ani. Jadi pertanyaannya adalah apakah pertimbangan untuk menggunakan TiO2 sebagai nano coating? Kenapa harus TiO2 bukan bahan lain? Terima kasih. Terima kasih Bu. Pertama adalah TiO2 kita sudah memiliki hasil riset dari rekan kami TiO2 nanotube. Kemudian kenapa TiO2 itu harganya relatif murah. Dan relatif banyak kita memiliki sumber TiO2 di Indonesia dan relatif mudah untuk memperolehnya. Kemudian di sisi lain yang paling utama TiO2 itu adalah pembunuh virus. Itu Bu yang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Cendra Tirto, cuma saya nggak tahu nih untuk siapa, jadi saya bacakan aja. Bagaimana prinsip kerja NIG dalam meningkatkan autoimun? Pak Wahyu itu. Buat saya kayaknya. Baik, untuk nano ion generator, tadi saya sampaikan bahwa alat ini bisa menggenerate nano ion yang bisa mengambil molekul-molekul hidrogen dari protein membentuk virus. Jadi kalau virus-virus itu sudah terkena nano ion, maka struktur proteinnya akan rusak sehingga dia bisa menjadi lemah atau sampai mati. Nah, prinsip kalau kita meninjau mekanisme vaksin itu bekerja dengan cara memberikan virus yang lemah atau yang sudah mati ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia bisa menghasilkan autoimun. Nah, apabila alat ini digunakan kepada pasien yang memiliki penyakit yang disebabkan oleh virus, maka virus-virus yang sudah mati atau sudah lemah dalam tubuhnya itu akan menjadi percepatan proses autoimun dalam tubuh manusia. Manusia itu akan menghasilkan autoimun dengan cara mengenali karakteristik daripada virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi NIG ini membantu mempercepat
terus autoimun dari setiap manusia. Selain itu tadi misi utamanya adalah membunuh langsung si bakteri atau virus-virus ya. Kalau ada pertanyaan apakah berbahaya atau tidak radikal bebas itu ya? Ya berbahaya kalau bukan klaster. Kalau dia bebas di udara, maka itu akan berbahaya buat manusia karena tidak stabil. Tapi ini justru triknya adalah membuat ion tersebut menjadi stabil dengan membuat klaster ionnya. Nah ini nanti kalau mau detail nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut di kesempatan lain. Klaster inilah yang membuat dia stabil sehingga dia bisa deliver ke dalam paru-paru atau saluran pernapasan manusia tanpa merusak. Dia akan bisa menjadi radikal lagi ketika klasternya breakdown. Nah, disitulah momennya ketika kapan dia bisa breakdown, ketika dia menyentuh spike daripada virus. Ketika dia menyentuh spike virus, dia langsung breakdown si klasternya, maka radikal bebasnya baru bisa bekerja. Demikian, Pak Bram. Oke, terima kasih Pak Wahyudin. Berikutnya dari Bu Dr. Haja Sri Utami, sepertinya buat Bu Enjarlis ya. Ya. Kalau peroksidasi asam lemak jenuh itu karsinogenik, jadi efeknya tidak cepat. Produk sudah dipasarkan, tetapi uji-ujinya belum memenuhi persyaratan kah? Itu Bu yang ditanyakan. Gimana? Produk sudah dipasarkan, tetapi uji-ujinya belum memenuhi persyaratan kah? Apakah uji-ujinya belum sudah memenuhi persyaratan atau belum? Mungkin seperti gitu, sudah. Oh ya, jadi untuk produk Cocozone Oil ini, zat aktif yang paling berbahaya itu adalah hidrogen peroksida. Karena dia nanti akan berubah menjadi O2 dan H2O, dan kalau terlalu banyak nanti kan menyebabkan iritasi terhadap kulit. Nah, kita kontrolnya dari kandungan, uji bilangan peroksida. Jadi produk sejenis dengan Cocozone Oil ini sudah ada di pasaran, bukan pasaran dalam negeri, ya di luar negeri, yaitu dengan bahan baku minyak biji matahari, minyak zaitun, ya. Kita mengadop ke sana untuk standarnya berapa hidrogen peroksida boleh ada di dalam Cocozone Oil itu untuk kalau digunakan. Bahkan kita jauh di bawah itu, Bu. Kenapa? Minyak biji matahari, minyak zaitun itu kandungan asam lemak tak jenuh tinggi, sekitar 40%. Di bahan baku yang kita gunakan ini hanya 5-6%. Jadi kita memang lebih banyak juga memanfaatkan khasiat dari bahan baku kita ini yang secara alami dia juga memang sudah memberikan khasiat untuk tubuh kita. Jadi kami tidak khawatir itu. Jadi kami sudah pasarkan. Selama ini belum ada yang komplain hal itu, dan memang kandungan hidrogen peroksidanya juga memenuhi bahkan di bawah standar itu. Ya, kalau malah lebih tinggi, tapi mereka penggunaannya juga penggunaan yang lebih ekstrim. Kita lebih kepada masih untuk keperawatan kulit lah yang soft gitu, belum terlalu fokus sekali kepada obat-obatan tadi. Itu nanti kita akan fokuskan di Cocozone Oil yang grade 2 itu, yang dimana kandungan hidrogen peroksidanya cukup tinggi. Jadi kita sudah uji dari segi uji fisik, uji kimia, uji biologi sudah memenuhi. Gitu Pak. Terima kasih Bu Enjarlis. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Wahyudin dari Ibu Ade Rizky Agustina. Untuk alat sterilisasi ruangan itu sendiri, apakah terdapat cara perawatan khusus seperti misalnya penggantian komponen khusus? Ya, terima kasih Pak. Untuk alat itu sebetulnya cukup awet ya, tahan lama. Kalau ada perawatan paling dibersihkan dengan tisu basah di beberapa bagian generatornya supaya tidak kotor oleh debu-debu. Kalau itu dijaga bersih terus, alat ini bisa bertahan lebih daripada 3 tahun. Ya, terima kasih Pak Wahyudin. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan berikutnya, mungkin mohon maaf bagi para peserta jika terdapat sedikit gangguan dari sisi suara karena sedang hujan deras ini di Tangerang Selatan.
Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Taufan Maulana kepada Bu Ani. Pertanyaannya adalah, nanoselulosa itu pengganti kayu. Jenis kayu apa saja yang bisa dibuat nanoselulosa? Kemudian kritikal selama proses pembuatan nanoselulosa yang harus dijaga seperti apa? Terima kasih. Nanoselulus bukan pengganti kayu, tetapi nanoselulus dihasilkan dari produk-produk limbah pertanian atau hasil pertanian seperti kayu. Nah, di dalam kayu itu komponen utamanya 30% itu selulus. Ukuran selulus itu bisa mikro, nano. Kita mau yang mana? Prosesnya tinggal kalau kita mau proses menghasilkan nano, ya kita lakukan metode proses untuk nanoselulus. Sedangkan untuk mikro, ya kita lakukan proses mikroselulus. Jadi bukan pengganti kayu, tetapi selulus ada di dalam kayu. Kayu apa saja yang bisa digunakan? Semua jenis biomas itu memiliki kandungan selulus. Jadi tinggal apakah kita menggunakan biomas, katakanlah singkong gitu. Kalau singkong kan bersaing dengan makanan. Jadi kita lakukan, misalkan kita mau tetap menggunakan pati singkong sebagai biomas, ya kita lakukan singkong yang tidak dimakan manusia itu jenis singkong apa, itu yang kita kembangkan. Kira-kira itu yang kayu, semua kayu bisa. Terima kasih, Bu Ani. Berikutnya ada permintaan dari Ibu Dr. Sri Utami agar supaya diundang saat persiapan produksi. Ya, terima kasih. Persiapan produksi yang mana ya, Pak? Ini Bu Enjari sepertinya nih. Oh, kenapa? Ini Bu Dr. Sri Utami meminta diundang untuk persiapan produksi. Kalau ada persiapan. Oh ya. Boleh. Pertanyaan, ya. Nah, terima kasih Bu Endalis. Pertanyaan berikutnya kepada Pak Wahyudin dari Bu Satya Darmayani. Ya, ini ada 2 pertanyaan untuk Pak Wahyudin semua. Yang pertama dari Bu Satya Darmayani, Ibu atau Bapak nih? Satya Darmayani, serta yang kedua dari Ibu Suci Julianti. Pertanyaan yang pertama, ventilator ion tanpa bahan kimia ini cara kerjanya bagaimana? Apakah ada batasan luas ruangan yang dapat mematikan virus? Berapa watt listrik yang digunakan? Pertanyaan berikutnya, untuk seluruh alat yang sudah dikembangkan oleh Pak Wahyudin, apakah ada kalibrasi alat tertentu sehingga harus ada pelatihan penggunaan alat? Kemudian alat ini kira-kira tahan berapa lama? Apakah ada masa pakai? Terima kasih. Tahannya banyak ya. Yang pertama, ini harus dibedakan antara ventilator. Ya, cara kerjanya ventilator ion. Kalau yang ion tadi itu bukan ventilator. Beda ya. Kalau bicara ventilator, kita bicara alat untuk bantu pernapasan ketika paru-paru tidak bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau yang NIG, nano ion generator ini, ketika dia bisa bernafas sebetulnya. Nah, kalau ditanya bagaimana cara kerjanya, jadi yang nano ion ini adalah tadi dia bisa mengenerate nano ion yang bisa mengambil hidrogen daripada protein dari pembentuk virus. Nah, tapi tadi saya jelaskan itu harus dalam bentuk cluster, bukan dalam bentuk ion bebas. Kalau ion bebas nanti berbahaya buat manusia. Tapi dalam bentuk cluster dia menjadi stabil dan tidak berbahaya. Apakah ada batasan luas ruangan? Ya. Percobaan yang pertama kali itu menggunakan ruangan 1x1x1 meter kubik ya, volume udaranya. Itu 10 menit mati. Artinya
dalam ruangan seperti itu bisa mematikan virus. Nah, kalau untuk paru-paru manusia kan sangat kecil volumenya. Itu paling 300 sampai 400 mili mungkin bisa, Mas. Artinya dengan waktu yang cukup singkat itu bisa mematikan. Kalau wattnya itu saya kemarin sudah sampai 50 watt ya. Kemudian apakah ada alat kalibrasi? Ada beberapa alat yang perlu dikalibrasi memang. Dan ini memang ada alat orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Tetapi untuk penggunaannya tidak perlu pelatihan khusus. Kalau untuk NIC ya. Kecuali sebetulnya ada beberapa parameter yang harus diperhatikan, misalnya dari berapa flow oksigen yang masuk, biasanya 1 sampai dengan 4 LPM, kemudian berapa kelembaban udaranya, itu biasanya 60 sampai dengan 80%. Kalau di bawah itu dia tidak efektif, tapi kalau di antara itu masih bisa berfungsi. Nah, kemudian temperaturnya itu 35 sampai dengan 37 Celcius, itu harus dijaga, tetapi tidak perlu pelatihan khusus sebetulnya. Jadi kalau perawat sama dokter pasti udah tahu. Kalau ditanya berapa tahan lama, ya kalau alat ini kebanyakan hardware ya, bukan software. Jadi ini bisa tahan lama. Kalau saat ditanya garansi, ya setahun 2 tahun garansi bisa kita siapkan. Begitu Pak. Ya, pertanyaan berikutnya masih untuk Pak Wahyudin dari Bu Susi Yulianti. Untuk alat Canon ozon, ya, pada saat digunakan untuk sterilisasi ruangan, apakah boleh ada orang di ruangan tersebut atau harus dikosongkan? Nah, pertama harus kita sama-sama pahami, namanya proses desinfeksi itu berarti kita itu akan diekspos terhadap bahan-bahan yang berbahaya. Jadi semua proses desinfeksi harusnya tidak ada orang yang di dalam ruangan. Kalau kita bahan desinfektan pun harus pakai baju APD lengkap ya. Nah, termasuk yang alat ini. Jadi selama 15 sampai 30 menit sterilisasi itu tidak boleh ada orang di situ. Kemudian paling minimal itu 1 jam ruangan tidak boleh ada orang masuk. Paling minimal. Nah, kalau mau aman sekitar 3 jam itu sudah aman. Karena semua ozon sudah selesai, tidak ada residu, dia akan kembali menjadi oksigen. Nah, jadi kalau ada ruangan, ada orang atau makhluk hidup juga nggak boleh. Hewan peliharaan misalkan itu tidak boleh juga. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyudin, semoga bisa dicatat. Nah, pertanyaan berikutnya dari Bapak J. Hardi untuk Bu Enjarlis. Berapa lama waktu tinggal ozon yang terperangkap dalam Cocozone Oil sehingga masih efektif digunakan? Apakah ada perlakuan khusus penyimpanan Cocozone Oil setelah dibuka? Terima kasih Pak Junius. Berapa lama ozon yang terperangkap itu ada di dalam Cocozone Oil? Memang waktu tinggalnya tidak terlalu lama ya, tetapi bila dibandingkan si ozon tadi di udara, di dalam Cocozone Oil itu dia waktu tinggal lebih lama. Terus bagaimana mensiasatinya? Mensiasatinya memang kita harus menyimpan di suhu yang lebih rendah, di suhu dari suhu kamar ini. Biasanya kita menyimpannya di kulkas. Itu untuk ozon yang terperangkap. Ozon terperangkap. Ozonida atau senyawa 1, 2, 3 trioxalen. Itu sifatnya juga tidak stabil, terutama di suhu-suhu di atas suhu ruang gitu. Ya, jadi di suhu tubuh kita dia memang akan terurai. Terurainya itu dia salah satunya adalah melepaskan CO3. Jadi dari mana itu kok bisa? Jadi CO3 itu adalah menempel di ikatan rangkap. Dari asam lemak tak jenuh tadi, ada ikatan rangkap. Pada saat kita proses, CO3 itu nyantol di situ. Di situ, kemudian akhirnya membentuklah suatu senyawa trioxalen, CO3-nya itu masih nyantol di situ.
Nah, sehingga si kokozon oil itu masih mengandung trioxalan tadi. Pada saat digunakan trioxalan, digunakan si kokozon oil, si trioxalan yang ada di dalam minyak tadi akan terurai membentuk O3. Nah, pada saat itulah O3 bisa kita manfaatkan untuk O3-nya. Tetapi di situ juga masih ada senyawa hidrogen peroksida yang kalau ada air dia akan berubah menjadi oksigen dan H2O. Sehingga bentuk lagi tuh oksigen. Di mana oksigennya terbentuk? Di mana kita oleskan si kokozon oil tadi kalau di luka, maka di situ akan terbentuk oksigen aktif. Dari mana asalnya? Dari hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida dari mana asalnya? Dari oksidasi senyawa unsaturated yang reaksi-reaksi yang saya sampaikan tadi. Gitu, Pak. Tapi kalau oksigen, molekul O3 di udara, itu 15 menit, 30 menit itu udah berubah menjadi oksigen. O3 tadi. Tapi kalau dalam minyak, dia lebih lama. Lebih agak lama. Karena kan lebih viskos gitu, Pak. Sehingga memang untuk mensiasatinya kita menyimpannya di kulkas biasanya. Terus kita juga lakukan, sebenarnya risetnya itu sudah sampai ke uji stabilisasi, Pak. Uji stabilisasi memang kita tidak lihat ozonnya hilang apa enggak, yang kita lihat berubah nggak bilangan peroksidanya. Karena dia sebagai obat itu patokannya adalah bilangan peroksidanya. Kalau peroksidanya masih tinggi nih, masih bisa digunakan, masih bagus. Tapi kalau ozonnya hilang, ya ozonnya pasti akan hilang. Yang keperangkap. Tapi kalau ya dia bentuk trioxalan, ozonida, itu masih ada. Itu Pak Junius. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya masih dari Pak Junius Hadi ke Bu Ani. Seperti layaknya kain katun, polimer selulosa mengalami degradasi fungsi yang disebabkan oleh deterjen atau sinar matahari. Apakah sudah diteliti mengenai hal ini pada nanoselulosa? Kalau untuk degradasi dari selulus itu kita sudah lakukan. Nanoselulus itu cukup stabil, Pak. Dengan ukuran partikel yang ini, kemudian yang kecil, dia akan membentuk film atau gel yang bening. Nah, dari situ itu kalau untuk sampai ke aplikasi itu memang harus ada antioksidan. Kita tambahkan antioksidan dan sizing agent-nya menggunakan pati yang dari batang sawit. Batang sawit itu masih memiliki kadar pati itu sekitar 7%. Jadi kalau untuk kita sedang kembangkan batang sawit itu kita ambil pulp-nya, tetapi kadar patinya itu tidak kita hilangkan, sehingga di situ dia akan membuat si serat itu nanti pada saat dicetak itu menjadi sudah dalam bentuk halus gitu permukaannya. Nah, tinggal dilapisi saja dengan nanoselulus dan antibakterinya, antivirusnya. Begitu Pak Hadi. Kalau untuk nanti akan kita lakukan setelah membrannya itu kita cetak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Pertanyaan berikutnya masih dari Pak Hadi ke Pak Wahyudin. Ventilator jika diterapkan ke pasien COVID-19, bagaimana sederhananya? Karena dengan ventilator biasa harus ada intubasi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hardi atas pertanyaannya. Ini sama-sama orang Bogor nih. Pak Hardi dan juga hadirin yang lainnya. Ventilator itu yang ada sekarang ada 2 jenis minimal. Ada ventilator yang harus ada intubasi, yaitu dimasukkan selang ke dalam pasien. Dan itu biasanya yang udah parah ya, yang paru-parunya berhenti bisa bekerja. Ada lagi ventilator yang tidak perlu intubasi. Jadi ventilator menggunakan BVM atau back valve mask. Nah, biasanya yang dibuat oleh teman-teman dari ITB, ITS, UI, BPPT itu biasanya adalah ventilator yang tadi BVM, ya back valve mask. Kenapa? Karena itu lebih sederhana, tidak perlu intubasi ke dalam saluran pernapasan si pasien. Dan BVM ini sudah dijual bebas dalam artian sudah ada standar kesehatannya, sehingga tentu saja aman buat manusia. Yang penting adalah mana parameter
parameter dari ventilator mekanik bisa memenuhi daripada persyaratan yang ditetapkan, mulai dari rasio inhale exhale, kemudian dari BPM-nya, breath per menit, dan lain-lainnya. Jadi seperti itu Pak, kalau dibedakan antara ventilator yang intubasi dan juga non-intubasi. Yang kita buat itu adalah non-intubasi. Demikian Pak Bram. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Rinaldi Andika ke Pak Wahyudin. Untuk mechanical ventilator sudah sampai tahap mana uji tes persyaratan yang sudah dilakukan? Ya. Kemudian jika lolos, sanggup untuk memproduksi berapa banyak dan berapa lama waktu produksinya? Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk lifetime spare part mechanical boleh sampai berapa lama? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Untuk tahap uji sertifikasi di BPFK, dari 2 minggu yang lalu kita sudah mulai daftar ke BPFK. Saya nggak ada, di sini nggak ada. Tapi ternyata sama ininya dikasih aja, Bu. karena ternyata kan lagi padat. Jadi sampai sekarang kita masih nunggu antrian untuk uji sertifikasi di BPFK. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa uji di BPFK. Tadi itu tepatnya. Tapi kalau di rumah sakit kita sudah coba untuk tes, dan dari para dokter dan juga perawat mengatakan ini cukup bagus. Kemudian kalau ditanya berapa kesanggupan produksi dan berapa lama waktunya, Diambil Pak. ya kalau dengan kondisi sekarang paling tidak 100 sampai 200 unit per bulan insya Allah bisa kita kerjakan. Kemudian lifetime-nya ini mekaniknya semua hardware saya bilang tadi. Saya kira dengan hardware yang pengalaman sebelumnya ini bisa tahan lebih dari 2 tahun. Demikian Pak. Pak Bram? Halo Pak Bram? Pak Bram? Oke, terima kasih Pak Wahyudin. Mohon maaf tadi dari sebelah. Masih ada pertanyaan dari Pak Sidik ke Bu Enjarlis. Untuk keperluan komersialisasi Cocozone, bagaimana hasil uji klinis yang telah dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sidik atas pertanyaannya. Uji klinis dari lab yang terakreditasi memang kita belum lakukan. Saat ini kita sedang akan mengusulkan itu untuk mendapatkan sertifikat sehingga kita bisa lolos di uji BPOM. Tetapi secara penelitian, kemudian kita sudah melakukan uji klinis terhadap hewan, dalam hal ini misalnya coba kucing, terus kita sendiri, itu tidak ada memberikan efek apa-apa. Jadi kami sangat optimis sekali uji klinisnya pasti akan akan tidak memberikan efek negatif kepada kulit. Tapi walaupun demikian kita perlu mendapatkan legalitas dari lab yang terakreditasi, karena memang ini yang diperlukan juga oleh BPOM. Jadi kita sedang mengajukan itu untuk legalitas. Tapi kami yakin itu tidak akan memberikan dampak negatif, karena dari 5.000 yang kita jual itu belum ada yang komplain, kecuali memang ada yang bilang oh oily, ya jelas aja oily karena dia memang dari oil gitu ya. Belum ada yang komplain, cuman ada 1 orang yang komplain waktu itu. Memang saya juga aneh juga, mungkin saya juga belum menyelidiki betul 1 orang ini komplain apa betul kulitnya sangat tipis atau gimana, tapi hanya terkelupas biasa saja dan dia tetap pakai. Jadi uji klinisnya memang perlu kalau kita mau misalnya bekerja sama atau kita mau edarkan misalnya ke Senturi dan sebagainya, maka untuk mendapatkan izin edar itu memang itu salah satu syaratnya legalnya, tapi kita yakin itu tidak akan jadi masalah. Karena kita udah pakai sebenarnya, nggak ada keluhan gitu. Dengan sendiri sebenarnya kita sudah melakukan uji sendiri secara langsung. Tapi tetap saja aturannya harus ada uji klinis dari lab yang terakreditasi. Gitu Pak Sidik. Terima kasih Bu Enjarlis. Jadi di
catatan saya sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan kita juga sudah sampai ke batas waktu ini, ya lewat 5 menit lah karena kita dijadwalkan oleh panitia sampai jam 15.30. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir pada siang hingga sore hari ini. Untuk mengakhiri acara diskusi ini, saya akan menampilkan untuk mengakhiri acara dari PI2B ini, saya akan menampilkan link ya dari ini mohon diperhatikan Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hingga sore hari ini. Untuk jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email di pi2b@it.ac.id. Kemudian mohon daftar kehadiran diisi di link yang sudah saya sampaikan di sini, yaitu https bit.ly/formkehadiran_tkel. Di sana nanti ada alamat email yang harus Bapak atau Ibu sampaikan untuk pengiriman sertifikat dan materi seminar. Ya. Semoga sudah dicatat link yang sudah saya tampilkan, sehingga akan saya akhiri. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada acara webinar PI2B mulai dari pagi tadi sebenarnya sampai sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari penyelenggaraan webinar ini. Mohon maaf juga jika ada pelaksanaan atau kata-kata yang kurang baik yang sudah disampaikan. Semoga kita bisa ketemu lagi pada kesempatan webinar yang akan datang. Dan sebagai catatan untuk tanggal 2 Juni ya Bu Ani. Ada buat tanggal 2 Juni PI2B kembali akan melakukan webinar ya dengan topik teknik mesin ya Bu Ani, bukan. Oh, yang dengan orbit ya. Untuk yang tanggal 2 Juni ini webinarnya kita bekerjasama dengan Orbit ya. Orbit apa pun namanya? Orbit Academy. Tanggal 2 Juni akan ada webinar dengan bekerjasama dengan Orbit Academy dengan topik Innovation to Startup. Mungkin Bu Heti bisa disampaikan di sini mengenai link dan pendaftaran atau link yang sudah dijadwalkan ya. Nah, dipersilakan bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini untuk hadir di tanggal 2 mengenai Innovation to Startup dengan bekerjasama dengan Orbit Academy. Dengan ini webinar pada hari ini saya akhiri. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan yang ada. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.